wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi wabarakatuh. Selamat para pagi. pemirsa podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang kembali di podcast kami pada kesempatan kali ini. Eh, Ngape sehat? Jaya, 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 jaya. jaya. Oke, itu slogan kita, Pak Ya, Romi ya. ya, semangat. Baik, para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan masalah tuberkulosis ya, di mana nanti pada tanggal 24 Maret kita akan memperingati Hari TB Sedunia ya, yang akan dilaksanakan setiap tahunnya setiap tanggal 24 Maret ya. Nah, eh, tema untuk peringatan Hari TB Sedunia tahun ini adalah Yes, we can and TB Commit, Invest Invest and and Deliver. deliver. Ya, oke nanti kita tanya-tanya kepada narasumber kita ya. Yang pada kesempatan ini narasumber kita adalah Bapak Romi Hendra Eka Nugraha, Ya, selamat SKM. pagi Pak Fahmi. Selamat Bangsa pagi Pak sekalian. Romi. Sehat ya Pak Romi ya? Sehat, alhamdulillah Alhamdulillah. puasa. Baik, seperti kita ketahui TB di Indonesia untuk saat ini kita ranking 2 ya Pak Romi ya. Dunia. Ranking 2 Ya, dunia ya. Indonesia. Luar biasa ranking 2 dunia ya. Saya nggak tahu nih untuk Kalimantan Timur kita menjadi ranking berapa nih untuk di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi penyumbang yang cukup sedikit ya, jangan yang Ya, paling banyak. Nanti itu kan akan membuat ya masyarakat di Kalimantan Timur artinya masih bermasalah dengan masalah tuberkulosis. TV. Gitu. Ya, Ah, Kami ingin tahu nih Pak Romi dengan tema untuk tahun ini kira-kira apa langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk peringatan Hari TB Sedunia tahun 2025 ini, 2025 ini. Kemudian eh, persiapan apa yang akan dilakukan dalam menghadapi tuberkulosis di ya. Kalimantan Timur? Ya, terima kasih Pak Fahmi. Selamat pagi pemirsa sekalian. Sehat selalu. Mudah-mudahan di tahun ini kita ditambah kesehatan, ditambah rezeki kita. Terima kasih sudah diundang hadir di sini Pak Fahmi dan Bapak Ibu sekalian. Eh, izin Pak Fahmi. Jadi seperti Pak Fahmi tadi sampaikan bahwa tema peringatan Hari TB sedunia tahun ini eh, Yes We Can, NTB Commit, Invest and Deliver. Ya, jadi itu tema peringatan Hari TB tingkat global. Nah, sementara di tingkat eh, Indonesia sendiri, nah, kita mengambil tema giatkan TOS TB. Nah, sementara giatkan ini sendiri diambil dari kepanjangan Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan Aksi Nyata. Ya, jadi eh, seperti komit-komit tahun sebelumnya. Jadi peringatan Hari TB tahun sebelumnya memang sudah digaungkan bahwa Indonesia ingin menuntaskan TB ini secara cepat. Dan kita Indonesia ingin mengakhiri TB ini di tahun 2030. Oleh sebab itu, kita perlu melibatkan semua sektor, baik itu pemerintah maupun swasta dan sektor-sektor lain, untuk bersama-sama bergerak dalam menuntaskan kasus TB. Jadi TB ini disadari bahwa insan kesehatan ini tidak bisa bekerja sendiri. Seperti halnya kami sadari sekarang bahwa selama ini untuk menangani kasus TB kita lebih berfokus pada teman-teman puskesmas, layanan dasar yang bisa menemukan kasus TB. Ternyata kasus TB juga banyak ditemukan di layanan-layanan swasta. Nah, sehingga sejak 2021 kita sudah mulai menguatkan jejaring kerja dengan perlibatan eh, sektor swasta. Jadi klinik-klinik swasta, kemudian dokter praktek mandiri, itu sudah mulai dilibatkan. Nah, alhamdulillah, seperti tadi Pak Fahmi tanyakan bahwa Kalimantan Timur
berkomitmen dan berkeinginan bahwa TB ini bisa kita selesaikan lebih cepat di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, Provinsi Kalimantan Timur sudah membuat peraturan gubernur nomor 19 tahun 2024 yang baru kita keluarkan tahun kemarin, di mana kita Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan saduran dari pusat, Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 yang ingin menuntaskan kasus TB ini di tahun 2030. Mudah-mudahan di Kalimantan Timur kita bisa lebih cepat. Nah, kemudian kita sudah menyusun juga tim percepatan yang kita bentuk di tahun 2024 akhir kemarin, sehingga kita sudah lengkap punya peraturan gubernur dan tim percepatan, hingga nanti dalam waktu dekat kita mungkin akan menyusun rencana aksi yang harapannya kita bisa susun bersama dengan sektor-sektor terkait, multisektor terkait. Nah, kemudian dalam peringatan Hari TB ini, Provinsi Kalimantan Timur sedang membangun dan menghimpun dana dari sumbangan teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah ikut menyumbang. Kita akan adakan silaturahmi dan memberikan bantuan kepada penderita TB, ya, teman-teman dan saudara kita yang kesulitan, sehingga nanti bisa mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang mereka hadapi. Khususnya penyakit TB ini menambah beban mereka. Kemudian di bulan puasa ini kita ingin berbagi, ya, sehingga nanti mereka merasakan bahwa ada kebahagiaan tersendiri menghadapi bulan puasa dan Lebaran, di mana kita turut membantu mereka dengan memberikan tali asih yang akan kita laksanakan di puncak Hari TB-nya di tanggal 24 Maret nanti di Provinsi Kalimantan Timur. Di kabupaten-kabupaten lain banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Seperti halnya di kemarin, terima kasih di Kabupaten Kutai Timur telah melakukan sosialisasi, kemudian kunjungan ke beberapa perusahaan di mana banyak warga Kutim yang juga sakit dan mendapat boleh kita katakan kemarin ya diskriminasi lah. Jadi mereka sempat dikucilkan, sempat ada beberapa kasus yang sempat dikeluarkan dari perusahaan. Nah, ini yang Ini berarti TB di tempat kerja ya? ya Oh, berarti kebetulan. karyawan yang kena TB itu sempat dikeluarkan oleh perusahaannya. Ya, Oh gitu. Terus tindak lanjut dari manajemen di perusahaan bagaimana nih? Apakah setelah apa maksudnya dikeluarkannya apa dalam rangka pengobatan atau di PHK gini? ya sebagian dikeluarkan, bahkan diberhentikan. Diberhentikan. Ya, nah, ini yang menjadi konsen kita dengan teman-teman di kabupaten, bagaimana kita bisa menyikapi dan membantu teman-teman dan masyarakat kita yang menderita TB, yang kebetulan juga kerja di perusahaan, sehingga tidak lagi menjadi korban PHK sepihak. Nah, ini sementara undang-undangnya jelas bahwa undang-undang di tenaga kerja itu melindungi hak karyawan untuk tidak diberhentikan. Nah, tapi sekali lagi banyak juga kasus-kasus di perusahaan atau di lingkungan kerja yang ternyata tenaga kerja ini bukan tenaga tetap. Nah, mereka tenaga harian dan harian lepas sehingga ikatan dengan perusahaan itu tidak kuat. Nah, hal ini yang mungkin agak menyulitkan kita dalam memfollow up dan menindaklanjuti dengan perusahaan-perusahaan. Karena perusahaan biasanya mereka akan kerjasamakan dengan apa eh, cabang atau perusahaan kecil, ya mereka kerjakan. Nah, ini agak susah kita untuk memfollow up lebih lanjut. Oke, baik Pak Romi. Memang TB ya, saya lihat kalau penyebarannya kan bisa dimanapun ya, kalau kita lihat.
terkait dengan masalah TB di Kalimantan Timur, yang pasti kan kita harus punya komitmen dulu dengan pemerintah. Ya, Tadi sudah ada Pergub ya. ya, Pergub udah keluar tahun 2024, kemudian ada juga tim percepatan gitu kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Romi. Nah, terkait dengan eh, Pergub atau regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta tim percepatan, ini kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh tim percepatan kita di Kalimantan Timur untuk eliminasi ya ya, 2030 ya? ya, Nah, kira-kira apa yang sudah ya. dilakukan, disiapkan? Jadi Pak Tadi kan Fahmi, ada rencana aksi daerah, daerah ya, ya, RAD ya. ya, rencana aksi daerah kita masih sedang susun Pak Fahmi. Jadi ke tahap pertemuan awal kemarin kita sudah sempat pertemuan dengan beberapa OPD terkait tingkat Provinsi Kalimantan Timur, begitu juga dengan Ini OPD yang terkaitnya mana aja nih yang terlibat nih? banyak Pak Fahmi. Jadi seperti halnya kemarin juga ada dari misalnya dari unsur DLAJ, dari kepolisian, dari angkatan itu, dari hukum HAM, dan banyak-banyak yang terlibat di dalam SK tersebut. Nah, maksud dari keterlibatan ini harapannya nanti kita melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan. Jadi beberapa pengalaman kita, sebenarnya dalam masing-masing instansi itu punya kegiatan ataupun punya anggaran kegiatan terkait dengan kesehatan. Nah, seperti halnya dinas sosial. Dinas sosial itu juga eh, mereka sering melakukan sosialisasi masalah kesehatan. Misalnya mereka pembinaan di panti sosial dan panti. Kalau dulu ada lokalisasi, mereka sering lakukan kegiatan kunjungan, sosialisasi, dan pembinaan. Nah, ini tentunya bisa disinkronkan dengan program TV, ya, supaya masalah TV itu bisa difokuskan sekaligus dengan program-program masalah lain. Dan kita berharap anggaran yang di masing-masing instansi ini bisa mensupport lebih banyak program TV, sehingga tidak perlu harus terpusat di dinas kesehatan atau insan kesehatan saja yang berbicara TV, tapi harapan kami semua bisa ikut dalam peran, mengambil peran dalam penanggulangan TB. Misalnya dalam hal stigma saja. Nah, harapan itu bisa dibangun di masing-masing instansi. Nah, jangan sampai nanti ada instansi yang merasa bahwa TB ini penyakit yang berbahaya, menular. Ya menular memang, tapi eh, pandangan masyarakat sering menganggap bahwa TB ini harus dikucilkan atau dijauhi, bahkan harus dihindari. Dan kebanyakan mereka menyangkal untuk dikatakan TB. Nah, ini yang perlu kita pahamkan di masing-masing insan individu, ya terutama di masing-masing OPD dan lingkungan terkait. Harapan kami dari lingkup itu akan bisa membawa ke masyarakat. Artinya sasaran mereka minimal edukasi ya Ya, kepada minimal ada itu. di instansi mereka, Ya, kepada karyawan mereka, dan harapannya karyawan mereka itu adalah perpanjangan tangan untuk menyampaikan ke lingkungan masyarakat. mereka, Ya, masyarakat di lingkungan mereka. ya, Harapannya gitu ya. ya. Nah, kira-kira apakah mereka memang sudah betul-betul paham nih terkait dengan masalah TBC Ya, untuk teman-teman di OPD lain ini? ya. Sebenarnya kalau saya boleh katakan, masyarakat kita sudah paham, tapi ada hal mungkin yang mungkin informasinya terputus. Jadi banyak juga seperti saya gambarkan beberapa kejadian di yang kami temukan di Puskesmas. Banyak orang menyangka bahwa pas sakit TB itu sama dengan plek paru. Plek paru ya. Ya, Padahal beda ya. padahal ya boleh dikatakan beda. Beda. Ya, jadi saya boleh cerita sedikit terkait dengan pengalaman saya, terkait dengan informasi yang saya dapat juga dari teman-teman Puskesmas. Jadi ada satu orang yang dinyatakan TB, sudah terdiagnosa TB. Itu hasil pemeriksaannya Bakteriologinya hasil laboratoriumnya sudah positif dia positif. TB. Tapi pasien ini menyangkal bahwa dia bukan TB, Si pasien. si pasien, Si karena pasien. merasa bahwa dia atau pasien ini merasa orang kaya.
mampu hidup cukup berkecukupan. Nggak Jadi tidak mungkin mungkin lah kena ya sakit kena TB. TB gitu ya. Ya, Karena dianggap gitu. TB TB penyakit orang penyakit miskin orang gitu ya. miskin. Gitu. Nah, itu kebanyakan Masih ada seperti itu. stigma begitu ya. Masih. Nah, akhirnya izin berobat ke spesialis. Nah, kebetulan alhamdulillah spesialis ini sudah bekerja sama dalam program sehingga dari spesialis disampaikan eh, supaya pasiennya mau berobat ditulislah plek paru atau di dalam rekomendasinya plek paru tapi pengobatannya 6 bulan. Sehingga pasien ini datang ke puskesmas, disampaikan ke pasien, "Oh Pak, Bapak ternyata plek paru. Tapi akan diobati 6 bulan. Apakah Bapak bersedia?" Mau kan pasiennya bersedia berobat. Artinya masyarakat ini masih stigmanya masih ada. Malu dikatakan TB. Malu dikatakan TB. Jangankan itu, banyak kasus TB yang tidak bisa kita temukan karena rata-rata masyarakat saat diminta dahak, mereka selalu menyangkal untuk diperiksa. Selalu menolak untuk diperiksa karena menyangkal TB. Padahal Padahal cuma untuk diperiksa saja. gejala-gejalanya udah Belum mengarah ke TB iya, gitu. artinya belum belum tentu juga nanti diperiksa di hasilnya TB kan. Betul. Tapi pada kenyataannya banyak yang masyarakat yang datang ke puskesmas atau ke layanan kesehatan, kemudian sudah ada gejala TB, diperiksa dahak, itu tidak mau periksa dahak. Awalnya batuk. Nanti sampai ke laboratorium untuk diperiksa dahak, mereka bilang tidak batuk. Nah, hal-hal yang ini menghambat dalam penemuan kita karena stigmanya masih cukup kuat. Nah, kayak stigma ya. Ini stigma nih penting ini ya. Iya, Tapi masih ada masyarakat menganggap bahwa TB itu ya mungkin apa ya, penyakit yang ya masih dianggap gitu ya. penyakit orang Ya. miskin Nah, dan memalukan. berarti tugas tugas kita dong Iya, sebagai tenaga iya, kesehatan memahamkan kepada iya, masyarakat bahwa TB itu adalah penyakit menular yang bisa disembuhkan. Kan iya, gitu ya? iya, Iya. iya. Jadi izin Pak Fahmi, Bapak Ibu sekalian, eh, masyarakat saya pikir sudah paham tentang TB. Pada kenyataannya sering kita di layanan, sering kita di puskesmas, teman-teman itu menyampaikan bahwa eh, pemeriksaan dahak pemeriksaan TB itu penyakit menular. Dalam penyuluhan itu selalu disampaikan. Dan masyarakat paham. Buktinya saat mereka datang ke puskesmas, teman-teman di puskesmas belum menyampaikan informasi tentang TB, baru menyampaikan Bapak harus periksa dahak, mereka udah paham itu TB. Artinya apa? Bahwa masyarakat paham pemeriksaan TB itu dengan dahak. Mereka sudah paham, tapi mereka masih menyangkal bahwa TB itu sudah banyak di masyarakat. Ya, jadi saya perlu sampaikan bahwa kalau boleh dikatakan saya, Pak Fahmi, saya, Pak Fahmi, mungkin yang sekalian yang mungkin ya yang saudara sekalian yang di luar sana, boleh saya katakan sudah terpapar TB. Ya, saya tidak tahu. Saya sering berhadapan dengan pasien TB. Saya sering komunikasi dengan pasien TB. Bahkan kita tidak tahu di dalam bis kota, di dalam angkot, di dalam pesawat, atau di dalam bioskop, di dalam pasar, kita tidak tahu itu siapa TB. Siapa yang menderita TB di situ. Dan banyak masyarakat kita yang TB itu tidak mau berobat. Artinya apa? Bahwa sebagian besar masyarakat kita, saya, Pak Fahmi, itu sudah tertular TB, tapi belum sakit. Karena TB sendiri punya sifat yang laten, Pak Fahmi. Dia bisa tidur. Saat daya tahan tubuh kita baik, saya kuat, kuman TB itu tidur. Nanti saat daya tahan tubuh kita lemah, dia akan bangkit. Oke. Perlu nggak kita nih pemeriksaan juga nih? Sebenarnya kayak saya kan, kita nggak tahu nih ya, apakah Ya, saya punya kuman TB gitu ya di iya, dalam tubuh. iya. Apakah ada pemeriksaan nih yang Itu bisa tadi Pak Fahmi. melihat Itu saya dia. punya kuman TB, padahal saya kan nggak sakit TB Ya, katanya. itu Pak Fahmi. Itu harapan kami. Artinya masyarakat setidaknya harus paham bahwa yang kami lakukan, bahwa yang teman-teman puskesmas lakukan itu adalah untuk mendeteksi TB, kuman TB. Saat dilakukan pemeriksaan dahak itu untuk memastikan ada TB, ada kuman TB-nya atau tidak.
Ini ya. yang sudah punya gejala ya? Iya, Yang sudah punya yang punya gejala gejala, nih, yang heeh, batuk gitu kan, iya. katanya batuk 2 minggu atau lebih gitu ya. Iya, Ah, rata berat badan kebanyakan gitu ya, gitu, kebanyakan kebanyakan ya, batuk. Ya, tidak lebih nanti dari ada daya TB tahan ya. tubuh menurun, ada demam dan Ah, lain-lain ya. Ada itu faktor, ada beberapa gejala tambahan juga ya diperiksa. udah mulai Ah, sakit gitulah ya, iya, iya, gitu. Nah, sekarang kita yang sehat nih, kita iya, yang sehat, ya mungkin saya, teman-teman semua katanya udah mungkin ada kuman TB yang tidur di dalam iya, tubuh. heeh. Kira-kira bisa nggak dicek ini atau diperiksa Iya, oleh kesehatan ini, biar masyarakat tahu juga iya, nih gitu kan. iya Pak Fahmi. Sebenarnya dari sisi program kita ada kegiatan, ada pembiayaan yang dilakukan untuk pendekatan itu, untuk pendekatan screening itu. Kemarin juga melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, jadi pemeriksaan gratis itu atau pemeriksaan cek Kesehatan kesehatan gratis ya, gratis. Nah, itu sebenarnya TB juga masuk dalam rangkaian kegiatan, rangkaian pemeriksaan itu. Salah checking satu ya, CKG ya ya, CKG CKG ya. ya, tapi tidak dalam pemeriksaan seperti halnya terduga Laboratorium. TB gitu kan. Jadi lebih ke arah screening. Dia cuma Berarti di dalam men-screening, ada ndak gejala-gejala pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau dia dari pertanyaan itu nanti mengarah ke TB, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. pemeriksaan. Ya. Nah, program kita sebenarnya lagi melakukan pendekatan, ada screening-screening rutin yang dilakukan oleh instansi, baik itu pemerintah maupun swasta. Ya, seperti halnya di dalam pemeriksaan cek kesehatan yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan swasta. Pegawai negeri juga mungkin ya Itu untuk dilakukan. karyawan, Ya, karyawan. Termasuk karyawan, karya pegawai negeri kan juga pegawai negeri. rutin juga melakukan pemeriksaan apa berkala. Tapi yang pintu masuk kita sebenarnya yang cepat dan mudah serta dengan biayanya tidak terlalu mahal itu adalah dengan ronsen. Ya, Ronsen, ya. Dari ronsen ini sebenarnya pintu masuk kita untuk menggambarkan lebih cepat nggak dia itu TB atau bukan. Karena biasanya kalau dahak minta dahak, orang tuh suka berkilah atau tidak memberikan dahak yang baik gitu. Tapi kalau dari ronsen kan sudah kelihatan bahwa orang ini ada gambaran TB atau tidak. Jadi kalau dari ronsen dia tidak bisa bohong. Kelihatan oh bapak ini punya gambaran TB. Nah itu sebenarnya harapan kami pendekatannya lewat situ. Karena apa? Perusahaan kan melakukan screening ronsen itu berkala, paling tidak 6 bulan atau nah, setahun sekali. Ya, kita sudah melakukan penjajakan pendekatan dengan beberapa klinik yang melakukan pemeriksaan general check up. Nah, kita sudah melakukan pendekatan itu untuk melakukan screening atau mengambil data terkait dengan general check up yang dilakukan sehingga nanti kita bisa memilah itu TB atau bukan yang bisa kita screening lebih lanjut. kalau dia ronsen yang mempunyai gambaran Gambaran TB, TB apakah langsung dapat pengobatan atau perlu tidak, perlu perlu cek? pemeriksaan lebih lanjut. Nah, Oke, cek lanjut. Sebenarnya alat yang pasti pemeriksaan yang pasti dan sensitif adalah dengan TCM. Kita punya alat TCM sekarang. TCM, apa Iya, itu TCM itu? ya. Jadi TCM itu alat tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler. Iya, jadi dia akan membaca apa gennya TB itu di dalam alat sehingga bisa mendeteksi kuman TB secara pasti. Itu adanya di mana coba? Ada di puskesmas dan rumah sakit. Seluruh puskesmas di Kalimantan Timur apakah sudah punya TCM? Sementara ini belum semua puskesmas Pak Belum Fahmi, ya, tapi tapi seluruh semua kabupaten ada? kabupaten punya. Ada ya? Ya, minimal satu kabupaten itu ada 3 alat yang ada kita siapkan. Baik itu pengadaan tingkat pusat maupun pengadaan provinsi. Provinsi kemarin tahun 2024 kita beli sekitar 11 alat 11 yang alat. kita bagikan ke kabupaten kota. Di rumah sakit ada juga Di rumah sakit ada. sebagai Semua rumah rujukan ya, sakit daerah itu sudah ada. untuk menjadi rujukan. Ya, Oke. Ya, mungkin dengan alat-alat yang ya canggih gitu canggih ya. ya. Ini cuma TCM. perlu 2 jam. Cepat ya. Ya, Kalau sekitar dulu 2 kan jam udah kita 2 hari gitu 2 hari ya, baru 2 hari bisa. periksa dengan Ya, tahap 2 hari. Kalau sekarang dengan TCM cukup 2 jam iya. saja. Nah, iya jadi eh, dulu pemeriksaan dahak itu kan harus mengumpulkan 3 dahak gitu ya. Betul. Nah, sewaktu pagi Di dan sewaktu. sewaktu. Sekarang cukup 2 Pak Mami. Dua. Iya, sewaktu dan Dan pagi pagi saja. ya cukup. Dan satu alat ini sudah bisa mendeteksi misalnya satu sampel sudah terdeteksi dia Positif. positif sudah bisa kita mulai pengobatan. Sudah bisa kita pastikan bahwa dia TB dan kita dorong untuk mulai pengobatan.
Oke. Ya, satu lagi mungkin Pak Fahmi yang perlu Ya. saya sampaikan juga buat teman-teman sekalian bahwa dari sekian banyak kasus TB yang kita temukan dengan alat TCM ini, itu baru 87% yang mau berobat. Artinya apa? Stigmanya masih ada juga di situ. Artinya kalau Walaupun sudah 100 dinyatakan yang ditemukan baru 87 berat orang orang yang yang mau diobati. yang mau berobat. Yang sisanya 13 Enggak, orang. ya itu ada sebagian tidak mau berobat, Padahal ada menular ya. sebagian padahal menular. Dan perlu saya sampaikan Pak Fahmi, kematian TB di Kaltim. Ya, 1 tahun itu tahun ini, tahun 2004 kemarin, 2024 ya. itu sekitar 500 lebih yang meninggal. Banyak gitu ya. Banyak. Rata-rata itu 400 sampai 500 orang meninggal dalam 1 tahun di Provinsi Tahun. Kaltim. 1 tahun. Iya. Itu yang tercatat dan terlaporkan dan mau berobat. Jadi kalau kita estimasikan termasuk yang tidak mau berobat, jadi kemungkinan ada sekitar 500 sampai 800 pasien yang orang yang meninggal karena TB yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Itu cukup banyak. Tinggi ya angka Iya, kematian ini ya. yang perlu sebenarnya. Oleh sebab itu di dalam peringatan Hari TB itu stigma juga menjadi isu penting di situ yang disampaikan. Bagaimana stigma itu bisa diturunkan cepat. Oke. Nah, kemarin di Provinsi Kalimantan Timur kita sudah melakukan beberapa program. Salah satunya juga program pelatihan kader, Kader pendekatan kader kader kesehatan. kesehatan. Ya, kemarin juga kita bekerja sama dengan sejak 2020 kita sudah sama-sama dengan Promkes ikut dalam program pelatihan kader untuk investigasi kontak. Nah, pendekatan dari situ sebenarnya termasuk dalam merubah pemahaman masyarakat terkait dengan TB. Dan kami juga kemarin sudah sampaikan ke kader dan apa teman-teman di Puskesmas bahwa penyuluhan TB, penyuluhan kita ini perlu dirubah mungkin metodenya. Kenapa? Masyarakat paham tentang TB, tapi mungkin ada informasi yang terputus, Pak Pami. Seperti tadi saya katakan, sebelum kita bicara tentang TB, tentang TB, masyarakat sudah tahu bahwa ini TB gitu loh, untuk pemeriksaan TB dan dia tidak mau dinyatakan TB, tidak mau berobat TB. Jadi saya cuma berpikir mungkin pola komunikasi kita harus kita rubah. Jadi kalau nanti penyuluhan ke masyarakat, kita tidak perlu lagi berbicara tentang TB. Kalau bisa TB itu nanti berbicaranya di belakang. Jadi di awal kita sampaikan pentingnya periksa dahak. Itu yang saya sampaikan di teman-teman. Jadi polanya jangan berbicara kalau seperti metode penyuluhan kan teman-teman di lapangan atau kader kan biasanya Apa itu TB apa itu TB kan? gitu ya. Diagnosanya bagaimana, Iya, selalu pengobatannya berkaitannya bagaimana dengan ya. selalu pendekatan penyuluhannya seperti itu. Nah, kita sekarang rubah pola penyuluhannya. Penyuluhannya jangan TB, tapi pentingnya periksa dahak. Kenapa kita harus periksa dahak? Ya, karena tadi saya sampaikan, kita semuanya udah terpapar. Saya, Pak Fahmi itu sudah terpapar. Jadi kalau periksa dahak itu kenapa enggak mau gitu ya? Oke. Karena kita untuk mengetahui apakah kita ini udah TB-nya udah bangun atau masih tidur atau dia sudah mati. Kenapa? Sekian tahun dia akan mati kalau daya tahan tubuh kita bagus. Tapi kalau dia tidak mati, dia akan bangun untuk bisa menyebabkan penyakit di badan kita. Nah, itu resikonya. Oke, dari sisi promosi kesehatan berarti edukasinya harus dirubah nih Harus kepada dirubah. masyarakat nih. Iya, harus saya pikir Bagaimana tidak masyarakat mau oh iya, memeriksakan dirinya gitu ya, mau berobat mau berobat gitu ya. dan TB itu jangan menjadi TB kan udah tahu isunya nih TB iya, udah tahu tapi gitu jangan kan. jangan jadikan bahwa ini isunya penyakit orang miskin. Iya, Ya, iya mungkin dulu ya, dulu iya, gitu dulu. kan. Dulu Tapi mungkin kalau begitu gitu ya. TB itu menyebabkan kita miskin itu benar. Ya betul, Iya, karena pengobatannya cukup panjang, panjang, biayanya apalagi kita mau mahal. Iya, berobat datang ke iya, posyandu beli sendiri kan iya, nggak ada juga obat di pasaran ya. Obat iya. TB nggak ada dijual di pasaran ya. Eee, alhamdulillah sekarang sudah mulai diperketat Pak Fahmi. Kalau dulu masih ada obat-obat yang dijual bebas, sekarang udah mulai diketatkan karena kita sudah mulai bekerja sama dengan organisasi profesi termasuk dengan IAI untuk membatasi penjualan-penjualan obat ini secara bebas.
Biasanya kalau dia beli obat terkait dengan obat yang ada menu apa, komposisi obat TB, maka nanti akan diarahkan, akan ditanya lebih lanjut, apakah dia memang TB atau tidak. Nanti akan diarahkan untuk pendekatan ke puskesmas dan atau unit pelaksana kesehatan yang bekerja sama dengan program TB. Alhamdulillah sekarang Pak Fahmi hampir sebagian besar klinik kita sudah bekerja sama dalam program TB. Klinik kesehatan, Swasta, klinik swasta ya? ya, klinik swasta hampir sebagian besar sudah bekerja sama dalam program TB, sudah berjejaring. Jadi artinya kemungkinan kecil pasien TB itu tidak bisa kita tangkap dan catat dan laporkan. Kalau dulu sering terjadi bahwa pasien TB itu ditemukan tapi hilang. Karena apa? Seperti saya gambarkan begini Pak Pami. Misalnya saya eh, pegawai negeri, tentunya untuk bisa mengakses ke puskesmas kan waktunya sedikit. Saya kerja dari pagi sampai jam 4 sore. Nah, jam 4 sore puskesmas sudah tutup. Itu Saya mau datang malam kan tidak mungkin di puskesmas. praktek gitu. Pasti ke praktek. Ya. Nah, saat di praktek, saya terdiagnosa TB, maka dia akan rujuk ke puskesmas. Pengambilan obatnya ke Pengambilan obat ke puskesmas, pemeriksaan maupun pengambilan obatnya ke puskesmas. Masyarakat Pak Fahmi itu rata-rata enggan untuk mau dirujuk. maunya tetap di Maunya kan ya, mudah. Saat datang ya sudah terdiagnosa di situ, kalau bisa dapat obat di situ. nah, Kan seperti itu. Seperti kita juga pingin pelayanan itu privat. Ya rahasia gitu kan. Masyarakat kita banyak gitu. Penyakit TB-nya berobatnya di diam atau tinggalnya di satu daerah A, tapi dia berobatnya selalu daerah B. Kenapa? Di daerah A malu karena situ tetangganya banyak berobat di situ. Nah, banyak yang gitu juga itu terjadi. juga ya. Iya. Penyakit bikin malu juga Iya, ya. oleh sebab itu kami sudah bangun jejaring dengan klinik-klinik swasta, semua klinik itu Nah, bekerja sama sehingga pasiennya tidak akan bisa hilang gitu. berarti obat TB selain di puskesmas ada di tempat Ada, lain? di klinik ada, Ada ya? ada. Ada. Bahkan klinik ini juga bisa mengakses pemeriksaan TCM tadi. Bisa Iya, dirujuk, dirujuk ke sampelnya yang dirujuk, bukan pasiennya sampelnya dirujuk. ya. Iya, Diambil di situ, iya, sampelnya dikirim ke iya, puskesmas atau rumah sakit yang ada TCM-nya. iya. Jadi masyarakat tidak perlu harus bolak-balik pergi. Iya, jangan orangnya ya Jangan dirujuknya, orangnya, tapi kenapa? sampelnya. Masyarakat kan malas untuk dirujuk atau Betul. jalan ke satu layanan Iya. gitu. Kalau Apalagi bisa dia duduk, santai, duduk situ, sudah dapat hasilnya, terus berobat. Nah, kita pingin harapannya seperti itu, nah terus dibikin mudah. yang di puskesmas, rumah sakit, ini pasien yang berobat ya, Ya, pasien TB yang berobat di puskesmas, rumah sakit, dan di klinik. Ini kira-kira keteraturannya yang paling tinggi di mana nih? Di antara tiga ini. ya jadi Karena Pak, 6 bulan ya, ya, 6 bulan. ya, pengalaman dari data yang kita ambil dan kita evaluasi, ya memang puskesmas akan lebih baik pengobatannya, Akan lebih pengawasannya. baik. Iya, karena yang pertama puskesmas memang lebih pengalaman dalam penanganan TB ya. Nah, kemudian puskesmas yang punya wilayah. Nah, Tahu ya. klinik-klinik ini kan agak sulit untuk menjangkau ke masyarakat. Mereka tenaganya terbatas dan memang mereka untuk lingkup area wilayahnya terbatas. Dan klinik ini juga melayani untuk beberapa wilayah kan. Misalnya tadi saya kemarin ke satu klinik yang di Sempaja. Ternyata ada juga yang masyarakat dari seberang yang berobat ke Sempaja. Samarinda seberang, Iya, ke Samarinda Sempaja ya. seberang, kliniknya ke Sempaja. Artinya apa? Klinik ini tidak punya kemampuan untuk bisa menjangkau Samarinda seberang kan, karena Betul. wilayah kerjanya udah jauh di seberang. Ya, udah Nah, terbatas. sehingga pemantauan itu yang harus dibantu atau direfer ke puskesmas untuk pemantauan lebih lanjut. Jadi kalau klinik kan tidak ada pelayanan luar gedung Nah, ya. ya itu juga Kalau salah satunya. puskesmas Termasuk kan rumah ada ya. sakit kan. Rumah Iya, sakit juga tidak ada pelayanan luar iya. gedung. Nah, terkait dengan keteraturan berobat nih, Mm-mm. kira-kira berapa persen nih kalau di Kalimantan Timur? Ya, alhamdulillah Pak Fahmi, kita sudah 85%. Jadi tinggal lima 85% ya. persen lagi kita sebenarnya sudah mencapai target Target nasional, nasional 90%. 90%. Tahun depan kita dinaikkan jadi 95%. 95%. Ya kan Iya, ngejar eliminasi kan ya? iya, harapannya seperti Eliminasi. itu.
Ya, oleh sebab itu sebenarnya beberapa pendekatan strategi udah dilakukan untuk mengatasi itu. Karena begini, pertama permasalahan kenapa sih angka kesembuhan, angka keberhasilan pengobatan kita itu agak susah dikejar untuk mencapai target. Karena pengobatannya lama, Pak Fahmi, 6 bulan. Ini kasus baru ya, yang 85 kasus baru ya. Iya, Yang berobat pertama iya, orang berobat ya. iya. Jadi karena permasalahannya itu obatnya lama, sehingga dengan inovasi baru nasional itu membuat perubahan-perubahan. Jadi pengobatan TB itu kalau bisa dipersingkat. Obat TB itu tidak dibuat untuk nyaman. Nah, itu yang strategi kita karena memang harapan kita Ini tidak dibuat untuk nyaman gimana nih maksudnya nih? nah dibuat nyaman bukan Oh, dibuat dibuat tidak. nyaman. Iya, pengobatan TB itu dibuat untuk tidak susah. Oh gitu. Iya, pengobatan TB itu kalau bisa dibuat nyaman, Semudah mungkin, semudah senyaman mungkin. mungkin. Iya. Jadi kalau dulu pengobatan TB kan masih kita mengenal obat TB suntik. Betul, injeksi Masih ya. pakai injeksi. Nah, Apa sekarang nama sudah itu? tidak ada injeksi. Streptomycin gitu ya. Iya, sekarang udah tidak ada injeksi. Nggak pakai injeksi Tidak lagi, injeksi lagi. walaupun Walaupun berobat ulang. walaupun pengobatan untuk kasus resistensi obat, Ya, nah, udah tidak ada pakai injeksi lagi. Jadi udah semuanya dibikin dalam mudah. bentuk oral. Iya, sudah dibikin mudah. Dan pengobatan yang kemarin panjang itu diharapkan udah mulai dipendekin, sudah dipersingkat. Ya kemarin pengobatan 2 tahun, sekarang udah 6 bulan Pak Pami. Dari 2 tahun Untuk kita 6 kasus bulan. apa nih? Kasus TBRO. Oh, TBR. Nah, Oh, kasus kemarin dalam penyampaian awal TB sensitif ini juga nanti akan ini dipendeki pengobatannya. pemirsa perlu tahu juga RO ini apa nih? RO Oh ini ya, resisten obat ya, resisten obat iya. ya. Jadi Iya, TB ada dua kan. TB iya. itu ada TB yang sensitif obat dan ada TB resisten obat. RO ya, Ya, resisten RO obat. itu untuk kasus-kasus yang kambuh, yang pengobatan ulang, Ulang. akhirnya kumannya resisten, sehingga perlu pengobatan lebih intens lagi gitu. Lini kedua Iya, gitu ya. lini kedua. Nah, sekarang itu RO resensi obat itu cuma perlu waktu 6 bulan, Pak Fahmi. 6 bulan. Iya. Dulu kita kalau nggak Dulu salah kita 2 tahun 18 kan? sih sampai 2 tahun ya. 2 tahun 2 pengobatan dengan tahun. injeksi sama 2 bulan kan? Ya, streptomycin ya. Nah, sekarang udah tidak ada injeksi, pengobatannya oral dan cukup waktu 6 bulan. Jadi Oke. kalau boleh dipilih, enak. Ini kira-kira kalau 6 bulan ini nih ya, Heeh. untuk kasus-kasus yang berobat ulang atau resisten dan sebagainya ya, Iya. kira-kira angka kesembuhannya gimana nih? Iya, Apakah itu tinggi atau ya jadi masih begini, satu permasalahan tadi kalau kita kaitkan dengan stigma Pak Fahmi. Jadi karena stigma kita tinggi, kasus TB itu banyak telat untuk ditemukan. sudah parah ya Sudah istilahnya? parah datang ke layanan, datang ke puskesmas dan baru mau berobat. Akhirnya angka kematiannya tinggi. Makanya tadi saya katakan, kita tuh angka kematiannya sudah hampir 5%. Seharusnya di bawah 5%. Kita udah 4,6 atau 4,7%. Dan ada beberapa kabupaten yang melebihi dari 5%. Ada yang sampai 11% Pak Fahmi, angka kematiannya. Terlambat berarti. Rata-rata terlambat. Biasanya enggan mau makan obat itu nanti Tapi dulu. si pasien tahu ya kalau dia TB ya. Tahu. Berarti dari pasiennya sendiri yang tidak Iya. memang betul-betul nggak Ada sebagian yang memang tidak mau diperiksa. mau. Iya, nanti sudah sekian sudah ditawarkan sekian tahun atau sekian bulan baru datang ke puskesmas dengan kondisi berat baru mau Kalau berobat. sudah batuk darah Iya. ya, Batu Dora dia datang berobat ya mati. memang diobati tapi angka kematiannya tinggi di Iya, situ. betul betul betul. Karena Iya. udah terlambat, Prognosisnya udah jelek. Ya jelek gitu ya. ini yang seharusnya oleh sebab itu stigma itu harus kita cepat atasi, kendalikan supaya nanti penemuan TB juga bisa lebih cepat, lebih dini untuk diobati. Oke. PMO masih berperan ya? Masih Pak Pami. PMO itu yang Ah, penting, harus penting. gimana PMO kita untuk keterangan berobat kita kan 85% tadi ya angka Iya, kesembuhan, apa iya, peran PMO yang 15% ini iya, gimana nih? iya. Jadi, Anggaplah yang 85% PMO-nya jalan gitu, yang iya, 15% ini gimana nih? iya saya boleh sampaikan Pak Fahmi bahwa peran PMO khususnya untuk di Provinsi Kalimantan Timur ini belum optimal. Belum optimal. Iya. Jadi karena sebenarnya kalau boleh dikatakan siapa sih koordinator PMO? Itu yang juga menjadi diskusi dan perdebatan di PMO kan program. sukarelawan ya, intinya Iya, ya. iya.
Nah, siapa sih yang menjadi koordinator? Kalau saya bilang koordinator PMO lah, karena nanti mereka kan punya apa tim atau perpanjangan di. Kader bisa nggak Nah, jadi koordinator? bisa, bisa. Nah, yang jadi permasalahan kan sekarang PMO maupun kader ini kan sukarela, Pak Pami. Betul, Jadi, sukarela. ya, jadi untuk kita monitoring, kita evaluasi ataupun kita berikan target kan agak sedikit sulit. Ya, karena sekali lagi mereka bekerja tidak ada ikatan. Nah, oleh sebab itu memang pemantauan pengobatan selama ini masih dibantu oleh teman-teman kesehatan. Jadi PMO kan diharapkan dari keluarga terdekat Iya, kan biasanya gitu dari ya, kode agar terdekat yang bisa melihat ya. keteraturan minum obat Kemarin kami masing-masing. diskusikan juga dengan PPTI, dengan PKK terkait dengan koordinator PMO ini. Harapan kami melalui melalui organisasi ini mereka bisa merekrut dan membina PMO yang ada di daerah. Dan kemarin kami sampaikan juga kita harus kuatkan di lini tingkat bawah. Nah, lini tingkat bawah itu kita punya dasawisma dulu. Dan Desa kebanyakan Wisma, dasawisma ini tidak jalan, Pak Fahmi. PKK kan itu ya, Iya. kalau nggak salah Nah, ya. kalau kita punya dasawisma, pasien kita ini bisa kita titipkan di dasawisma. Betul. Nah, dasawisma itu ada ketuanya, mereka lah yang jadi PMO atau koordinator PMO untuk melaporkan pengobatan pasien ini dan memantau pengobatan sampai dia sembuh. Dan, Harapan kita seperti dan itu. itu belum berjalan dengan Dan itu baik. yang belum berjalan. Ada yang sudah berjalan di Kalimantan Timur? Belum ada Belum ada yang berjalan, berjalan. belum. Nah, itu kalau itu berjalan, Mitra dengan PKK gimana nih? iya, kita bermitra sampai kakak. Mitra Tapi ya? sekali lagi ya itu, saat kita berbicara dengan kader, dengan pendamping pendamping pasien dan lain-lain, itu kan sukarela. Betul. Nah, ini yang suka pemantauan ini yang susah. Saat kita mulai menekan keluarganya, ya sekali lagi kalau kita keluarga itu penting, apa punya peran penting dalam pemantauan obat. Tapi tidak semua pasien kita punya eh, keluarga yang bisa mendampingi sepenuhnya. Betul itu. Iya, jadi ada sebagian yang keluar kalau di Kaltim ini yang agak sulit dan banyak kasus yang kita temukan sulit adalah kasus pekerja yang mereka berpindah, yang kebanyakan mereka juga tidak bawa keluarga ke sini, pendampingnya siapa. Nah, ini agak sulit karena memang nggak ada PMO yang akan mendampingi dia. Tapi apakah PMO ini harus full misalnya 6 bulan ini mendampingi atau misalnya dulu kan ada ya apa Seharusnya fase 6 bulan. awal gitu ya fase Ya, enggak. awal kemudian fase selanjutnya itu Seharusnya kan 6 bulan, Pak Fahmi. full 6 bulan Iya, ya 6 bulan. Artinya setiap dia makan obat, dia akan dipantau, akan diawasi. Kan PMO kan pengawas menelan ya. obat. Nah, itu dia akan melihat bahwa ada enggak, diminum tidak. Kejadian kemarin, ada satu pasien kami yang TBRO. Hmm. Ya, boleh saya sampaikan bahwa pasien ini meninggal, Pak Fahmi. Setelah kami evaluasi, kenapa selain dalam pemantauan kami pengobatan itu kan selalu kami pantau di dalam 2 bulan awal dilihat ada kemajuan pengobatan, tidak ada hasil hasil labnya. Hasil labnya tidak menunjukkan perbaikan. Ya. Nah, lalu petugas kesehatan datang ke rumahnya. Ternyata dari laporan bahwa pasien ini berobat rutin. Ya, kami tidak Rutin. yakin ya kan ini pasien ini berobat rutin. Karena apa? Dari pemantauan laboratorium kami kurang bagus. Laboratoriumnya tidak menunjukkan perbaikan. Lalu datang ke rumah, ternyata obatnya ada di bawah ranjang, Pak Fahmi. Disimpan, Di bawah bantal, sorry. disimpan. Disimpan. Jadi laporannya makan obat. Artinya apa? Keluarga di rumah memberikan obat, Tapi tapi dia tidak simpan di bawah diawasi. bantal. Tidak diawasi sampai dia menelan. Menelan gitu ya. Iya, Cuma dikasihkan saja kasih. ya. Artinya PMO ini pengawas mengasih obat gitu. Wah, itu dia. Bukan pengawas. Ya, Harusnya kan itu. diawasin dia nelan obat nggak Iya, gitu kan, baru iya. dicatat gitu ya. Ya, bahkan kita sudah kembangkan juga pengawasan itu dengan online, dengan video call, dengan itu, tapi itu enggak tidak bisa mengawasi Oh, seratus sampai persen. ada online juga pakai video Iya, call video ya. call. Itu dulu kita waktu zaman COVID kan kita tetap Oh lakukan iya pengawasan betul. obat. Nah, itu dengan video call dilakukan. Ada beberapa kasus yang TBRO juga tetap melakukan video call karena jauh Social distancing gitu pengawasan. ya. Iya. Termasuk juga PMO ya mungkin. Ya bahaya juga kalau orang pas kena COVID kena TB lagi. Nah, iya. Double gitu ya.
double juga. Nah, ini yang itu yang perlu kita kuatkan sebenarnya untuk bagaimana mendukung angka keberhasilan pengobatan kita tuh bisa sampai 95%. Oh iya, ngomong-ngomong nih angka penemuan kasus kita berapa sekarang Pak Romi di Kalimantan Timur? Kalau di penemuan kasus kita sekitar 58% Pak Fandi. Jadi 54% seharusnya kita di Target atas targetnya 90%. 90, kita 50, 50, 58. 58. Iya. Masih punya gap banyak ya? Iya, jadi kalau sedikit mungkin menjawab ada pertanyaan awal tadi Pak Fahmi, Iya. mungkin baru teringat saya tadi sempat ditanyakan bahwa kita ranking berapa sih? Iya, Nah, betul. ya jadi gini, Pak Fahmi dulu sebelum 2023 kita di ranking kita secara nasional kita di urutan ke-18 untuk estimasi kasus TB. Estimasi kasus TB yang ada di Kalimantan Timur Di urutan 18. Kalimantan Timur itu urutan 18 dari sekian provinsi. Dari Berarti kan estimasi dari kasus. jumlah penduduk ya Enggak, hitungannya. hitungannya termasuk jumlah penduduk Masih dari jumlah faktor penduduk. risiko lain dan Oh jumlah penduduk. gitu. Jadi perhitungannya itu ada beberapa tambahan faktor risiko untuk menghitung estimasi. Nah, estimasi kita kemarin di tahun 2023 sebelum 2023 itu masih 16.000. Ini case notification atau gimana? Bukan ya? Bukan, ini estimasi kasus. Estimasi kasus ya? Nah, estimasi kasus ini kan memang dihitung berdasarkan besaran tadi penduduk, faktor Faktor risiko, risiko yang lain. dan hasil survei mereka gitu kan. Nah, itu estimasi kita itu ada 16.000 dan 16.000 itu di ranking dari nasional kita ada di urutan 8. 18. Nah, per 2000 akhir 2023 kita dikasih beban tambahan. Jadi estimasi kita naik. Jadi berapa nih? Jadi sekitar 21.687. Naiknya 5 ribuan ya? Iya. Nah, ini yang menjadikan itu menjawab tadi itu kenapa kita masih di posisi di 58%. Karena sebenarnya di 2023 kita sebenarnya udah mencapai 70% 70. Pak Fahmi. 70% lebih kita. Bahkan kita kemarin itu capaian kita sudah di posisi 10 besar tingkat nasional. Dari penemuan. Penemuan. Tapi sekarang saya boleh katakan bahwa posisi kita menurun, melorot di 5 terakhir. Gara-gara ditambahin nih. Nah, karena ditambahin ya. Sempat juga kami diskusikan kemarin dengan peningkatan kasus ini dan mereka katakan bahwa memang secara nasional kita naik semua. Ada beberapa provinsi yang turun sih sebenarnya kalau dari estimasi mereka hitungan itu. eh, karena faktor dari pandemi kemarin. Jadi pandemi kemarin penemuan kita kan lambat. Jadi penemuan kita lambat, kemudian kasus penularan juga banyak terjadi, sehingga ledakan kasusnya di tahun-tahun berikutnya itu. 2023 itu Ya, ya. 2023. Jadi perhitungannya itu di 2023 perhitungannya sejak akhir pandemi sudah mereka hitung, tapi dirilis di 2023 itu bahwa ini loh dasar hitungan kita mereka katakan bahwa. Nah, Provinsi Kaltim ini juga mendapat beban tambahan karena IKN Pak Fahmi. Jadi kalau dari estimasi penduduk, ternyata penduduk kita nambah di IKN. Nah ini, Ini kan yang tidak tercatat di catatan ya sipil kayaknya itu. ini. Nah jadi Ya. akhirnya kemarin kami sempat juga sedikit komplain dengan pusat bahwa kenapa sih kita dikasih beban tinggi? Ya itu karena permasalahannya jumlah penduduknya juga bertambah. Salah satunya ya karena IKN itu ada sekian ribu yang nambah ke IKN. Ya nanti kalau pekerjanya pulang gimana nih? Iya, Turun lagi ya iya. estimasi Nah kita itu kira-kira. yang ya jadi kemarin itu juga kami sampaikan bahwa prinsipnya Provinsi Kaltim ini bisa untuk mencapai itu. Tapi sekali lagi kecepatan kita terbatas Pak Fahmi. Tadi kita punya tenaga juga eh, penambahan tenaga terlatih kan juga lambat. Ya kemudian alat kita juga baru tahun ini yang agak-agak banyak. Ya tahun ini Kabupaten Kukar juga cukup banyak membeli alat TCM ini. Nah kecepatan-kecepatan itu yang hambatannya untuk bisa mencapai target itu lebih cepat. Tapi secara kumulatif dari tahun ke tahun kita tuh nambah. Artinya peningkatan itu ada. Walaupun tidak signifikan langsung naik bisa mencapai target di 21.000. Ya, Ya, kuncinya ya angka penemuan, angka apa kesembuhan, kesembuhan. Angka satu eh, lagi angka pencegahan obat
pemberian pencegahan. Pemberian obat Enggak, pencegah. ya itu menjadi indikator juga. Karena apa? Indikator Kalau juga kita berarti ya. tidak cegah, penularannya akan terus terjadi. Sehingga lambat memutus mata rantai Oke. penularannya. Pencegahan ini untuk siapa nih sasarannya? Apa? Sasarannya yang tidak sakit, Pak Fahmi. Dewasa juga. Dewasa juga. Dewasa juga ya. Itu obatnya berapa lama diberikan? Kita masih punya 6 bulan. Kita ada obat yang 3 bulan, tapi ini juga terbatas, Pak Fahmi. Ini obatnya masih pakai ENH ya? Iya, ENH berapa mili nih? iya ada yang Kita yang kita pakai masih yang punya 5 ya? 300, Ini tiga ada yang ratus ya? 100 ya. Itu yang dipakai. Iya, Setiap hari? setiap hari selama 6 bulan. Ya siap-siap ya. Yang nggak sakit juga dikasih obat TB. Iya, Tapi untuk sudah sekarang pencegahan. sekarang udah Pak Fahmi diberi Tapi belum obat. semua masyarakat ya? Belum. Belum Ya, semua. oleh sebab itu ini yang agak sulit. Ini tantangan yang lebih berat dibanding pengobatan. Nanti kan, Pengobatan tadi stigmanya tinggi. iya. Nah, tapi dengan obat pencegahan ini lebih berat lagi. Kenapa? Masyarakat merasa tidak sakit. Kok disuruh minum Kok disuruh obat minum gitu obat? ya? Nah, itu juga jadi tantangan beratnya. Atau diganti aja vitamin gitu. Nah, Namanya jadi vitamin bukan iya. obat gitu Ya, ya. mungkin Padahal dalamnya obat gitu. kalau kita bisa katakan begitu ya masyarakat mau mungkin kita bisa pakai. Ini tergantung dari promosinya lagi nanti kita gimana ini. Tapi yang jelas ini obat pencegahan. Dari sisi petugas kesehatan juga banyak menentang masih obat ini. Banyak masih belum percaya diri dan belum berani memberikan obat ini. Sehingga Ada memang efek sampingnya juga berarti. efek sampingnya juga ada. Ya, efek samping kurang lebih kayak obat TB. Ini memang obat TB, bagian dari obat TB yang punya efek samping yang cukup tidak enak. Antibiotik kan ya. Iya, ENH. ENH 300 setiap iya. hari selama berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Iya, Panjang juga nih. iya. Nah, ada obat yang ringkas Pak Fahmi. Itu kita punya obat 3HP namanya. Itu masih impor. 3HP itu pakai rifampicin. Rifampicin itu 3 bulan kita tidak minum tiap hari, cuma seminggu sekali. Jadi itu lebih singkat. Seminggu sekali Satu minggu selama 3 bulan. selama 3 bulan. Iya, jadi nggak perlu cuma sekitar 12 kan? 12. Iya. Ya. Cukup itu Ya untuk itu mencegah. pengobatannya itu. Pengobatannya singkat, tapi yang jadi permasalahan obat ini terbatas karena obat ini impor kan. Bisa nggak diproduksi dalam negeri ya? Nah, itu nggak tahu nanti ke depan kalau bisa alhamdulillah kalau cepat kita bisa produksi itu. Iya. Karena yang sudah berjalan ini kendalanya adalah ketersediaan obat ini. Kita punya uang untuk beli, tapi kita tidak punya produsennya yang tempat membeli. Sekarang gini Pak Romi ya. Kualitas obat kita ini bagaimana ya? Apakah kualitas obat di Indonesia sama dengan kualitas obat di luar? Ya, jadi sebenarnya kualitas obat ini sama Pak Fahmi. Ini Sama perlu ya. juga saya sampaikan. Sering Paduannya juga sama ya. sama. Sama ya. Jadi kebanyakan masyarakat ini kan sering berpikir, sering berpendapat bahwa obat gratis itu obat murahan. Obat gratis buat murah. Ya. Dan kebanyakan juga di puskesmas sering katakan bahwa obatnya tidak paten. Nah, ini yang perlu dirubah Pak Fahmi. Tapi kami mensiasati itu dengan menjalankan program pengobatan ini secara bersamaan. Artinya begini, di klinik kita tetap menjalankan pengobatan yang obat-obat yang paten itu bisa diberikan. Artinya nanti kalau di klinik masyarakat mencari obat yang dia bisa beli obat yang mahal, misalnya dia cari, sering yang kami hadapi dengan klinik-klinik perusahaan, nah mereka selalu punya obat yang bermerek gitu ya, obat Itu TB. milihnya di mana obat bermerek? Ya tersedia sekarang masih ada Rimstar misalnya, itu masih ada. Instar. Tapi paduannya lengkap nggak? Sama, Sama. sama, komposisinya sama, Sama. obat dosisnya juga sama. Cuma obat ini bermerek dan ini masih tersedia. Patennya di merek nih. Ya, ya, Tapi isinya sama. isinya sama. Nah, Harganya berbeda. harganya Yang beda. satu gratis, Yang yang satu satunya berbayar. bayar. Nah, jadi kemarin itu di klinik kita sampaikan, silahkan masyarakat kalau mau beli. Tapi kita akan evaluasi, kita akan awasi berapa lama dia bisa beli. Saat dia sudah mulai kesulitan untuk bisa beli, maka Boleh. obat ini kita dorong untuk bisa dipakai. Boleh ke Boleh. program. Boleh. Iya. Karena di perusahaan di klinik swasta juga kita siapkan obat-obat yang gratis, yang program gratis ini. Supaya masyarakat itu tidak putus. Karena itu masyarakat biasanya gengsinya awalnya mau beli. Ya, tapi setelah 2 bulan tidak punya uang, uangnya habis, nah mereka Ini orang TV yang kaya nih iya, kayaknya ya. Orang TV yang iya. kaya ya. Banyak
banyak. Seperti kemarin kami datang satu klinik di Grau, itu banyak di perusahaan ini yang juga tidak bekerja sama dengan BPJS satu klinik itu. Ya, jadi klinik betul-betul klinik mandiri dan pasiennya banyak, pasien TB-nya banyak. Berbayar. Bayar, mau mereka beli. Mau. Iya, mereka beli obat TB, tapi nanti kita akan awasi. Kalau dia sudah mulai tersendat makan obat TB, ya kita tanya kenapa. Jumlahnya cukup ya untuk di Kalimantan Timur Obat dengan 21.000 perkiraannya estimasi kita cukup, 21.000. iya, Obat kita cukup ya. cukup, Seandainya ditemuin semua nih 100% penemuan cukup Pak kasusnya Fahmi, cukup cukup, cukup. selama 6 bulan. Iya. Cukup. Jadi kemarin itu kita pernah Pak Fahmi kekurangan obat. Itu saya kalau tidak salah catat itu sekitar tahun 2006, 2018, 2019. Itu pernah kekurangan obat. Hal yang terjadi kenapa kekurangan obat Pak Fahmi? Karena ternyata banyak kasus TB yang ditemukan tapi tidak tercatat dan terlaporkan. Misalnya kemarin kami, Obatnya dipakai ya, tapi tidak dicatat dan tidak dilaporkan. bukan Pemakaian bukan berarti. bukan begitu Pak Fahmi. Jadi kenyataannya banyak kasus TB ditemukan oleh rumah sakit. Ya, Ya, misal kasus TB ditemukan di rumah sakit, kan ujung-ujungnya dia pasti rujuk pasiennya. Pasti Pak pulang, pasti dipindahkan kan. ke puskesmas. Di rumah sakit paling seminggu paling lama kan. Iya, Nah, di mana dia terakhir akan makan obat? Di puskesmas kan. betul. Kalau rumah sakit ini tidak lapor, maka obatnya tidak bisa direncanain di puskesmas. Nah, jadi saat pasien TB itu banyak ditemukan di rumah sakit, tapi tidak dilaporkan oleh rumah sakit, lalu ujung-ujungnya datang ke puskesmas, maka obatnya tidak akan tersedia, tidak akan direncanakan oleh teman-teman puskesmas. Putus berobat berarti Ya, pasien. kalau di Kaltim, alhamdulillah kita angka putus berobatnya masih kecil. Kecil. Iya. Jadi kita memang mensiasati kemarin itu dengan melakukan pemindahan obat. Jadi kita relokasi beberapa obat untuk memenuhi satu kebutuhan di satu kabupaten misalnya. Tapi pada saat sekarang kita sudah hitung bahwa obat ini cukup untuk pasien, estimasi kita mampu temukan berapa. Jadi kita sebenarnya waktu merencanakan kemarin tidak kami hitung 211.000 Pak Fahmi. 90%. Karena kemampuan kita kan penemuan kita baru di 58%. 58%. Artinya mungkin Artinya kita 14% ya. masih ya, tapi tetap kita hitung satu pasien itu estimasinya pakai obat itu lebih dari satu kotak. Nggak cukup satu kotak. Nah, satu kotak. Jadi kemungkinan kita kekurangan itu agak sedikit. Nah, kemarin jadi permasalahan itu kasus anak. Kasus anak itu kurang obatnya. Karena apa? Ternyata kasus anak yang ditemukan dan setelah kita laporkan sekarang, penemuan kita tuh 100% lebih. Bahkan satu kabupaten itu 200% untuk kasus anaknya. Dari estimasi. Dari estimasi kasusnya. Artinya memang kasus anaknya tinggi. Kami kemarin itu sempat juga bingung, apakah memang tinggi atau mungkin ada faktor lain. Setelah kami melakukan intervensi, kami penyuluhan ke sana, kami datangkan juga spesialis ke sana, kami advokasi, kami monek, ternyata memang tinggi kasus anaknya. Jadi kemungkinan memang kasus dewasanya yang belum kita temukan, yang masih tersembunyi di sana. Iya, anak ini kan tertular dari Dari dewasa kan? BTA positif dewasa Iya. ya. Oke. Nah, terus untuk pemeriksaan anak sama dewasa apakah sama? Ada perbedaannya? Sedikit perbedaan Pak Fahmi. Ada perbedaan. Harapan kita sih semua pakai TCM tadi. TCM. Iya, tapi kan anak-anak kan nggak bisa ngeluarin dahak Pak Fahmi. Ya betul. Iya, jadi kita masih punya alat namanya tes mantok Tuberkulit scoring ya. ya. Jadi kita pakai alat scoring di mana salah Scoring. satunya pakai tes mantok itu. Mantok tes yang Dan kita itu siapkan juga tersedia di tersedia puskesmas. di semua puskesmas dan rumah sakit. Yang terakhir kami kirim itu di kabupaten itu hampir 1.000 vial kita taruh di masing-masing puskesmas. Sistem scoring salah satunya di dalam mantuk. Mantuk. Kalau mantuknya positif, scoring yang lain tidak terjawab, misalnya negatif semua gimana nih? Belum bisa diobatin karena nilainya kan harus 6 Pak Fahmi. Minimal 6. Scoring itu 6. Minimal 6 ya. Tapi kan tidak mungkin kita mantok kalau tidak ada gejala kan. Betul. Nah, gejala itu yang menambah sampai dia 6. Tapi dari sisi yang lain misalnya negatif, tapi mantuknya positif, misalnya tidak ada kontak BT positif di rumah, misalnya, tapi dia mantoknya positif. Ya bisa aja sih anak ini kan tertular Iya, mungkin pada saat dia dengan yang lain, dengan yang apa lain ya. gitu kan. Bisa, tapi
tentunya mantok itu setelah ada gejala lain. Setelah ada gejala Nah, lain baru dimantok Pak ya, gitu ya, untuk memastikan akan memastikan. kembali. Tapi kalau nanti ternyata juga nilainya tidak sampai 6 ya tidak diobati Bapak Mi. Tetap dievaluasi aja itu. Bagaimana dengan pencegahan untuk anak? Ya sama dengan tadi obat Sama. pencegahan. Ya, kita berikan obat pencegahan. Nah, kita selain pencegahan dengan obat, kita juga program masker itu tetap kita jalankan Pak Pami. Masker. Iya, jadi satu pasien yang berobat ke puskesmas itu akan diberikan satu kotak masker yang harus dipakai oleh pasien. Masker medis ya? Masker medis. Masker Masker medis medis. bukan masker yang N95. 95. N95, Mahal ya? N95 untuk enggak juga mahal. Itu memang untuk yang TBRO. Oh, Kalau dia TB TBRO, resisten obat kita pakai berikan masker N95. 95 Termasuk petugasnya juga pakai N95. gitu ya. Iya. Kalau yang TB BTA positif kasus baru Kasus biasa, cukup yang TB dengan sensitif pakai masker bedah. masker bedah Masker yang biasa. medis ya. Ya, medis. Berarti pengadaan masker juga dong? Iya, kami itu sementara itu masih tercukupi dari pusat, pengadaan pusat. Atau sisa-sisa dari COVID-nya ya? Ah, Masih ada nggak? iya, Oke, berarti semua ini kan harus ditunjang dengan pencatatan pelaporan ya, iya, Pak Romi ya. Karena bagaimana pencatatan pelaporan TB ini apakah menggunakan aplikasi atau masih manual atau iya. bagaimana nih? Iya, Pak Papi, kita punya SITB namanya, Sistem Informasi SITB, Terpadu Tuberkulosis. SITB. Nah, jadi SITB ini sebenarnya sudah mandatori. Sejak 2022 itu sudah di berbagai surat edaran disampaikan. Mulai dari pertama itu yang kita keluarkan adalah surat edaran Dirjen P2 terkait dengan wajib lapor. Nah, itu udah kita tindak lanjutin. Kita buat surat edaran ke kabupaten kota. Bahkan kemarin kami juga di tingkat provinsi itu menyampaikan ke Yankes terkait dengan notifikasi wajib lapor. Semua klinik, semua puskesmas yang akan akreditasi kalau laporan SITB-nya tidak bagus, maka ini ditunda akreditasinya. Atau mungkin tidak lulus gitu ya. Nah, itu berdampak baik sebenarnya waktu itu banyak yang lapor ke kami. Nah, dengan masih lemahnya itu akhirnya dikeluarkan di peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 di mana di dalam satu pasal menekankan bahwa SCTB itu menjadi syarat utama dan wajib dilakukan oleh semua fasilitas kesehatan yang menemukan kasus TB. Bahkan di rumah sakit, kalau ada pasien TB tidak dilaporkan, rumah sakit tidak bisa mengklaim biaya BPJS untuk pasiennya. Itu banyak berdampak pada kami. Akhirnya kasus TB itu bisa kita catat dan terlaporkan cukup bagus, cukup tinggi. Tapi kita masih punya kelemahan-kelemahan lain. Di klinik-klinik yang masih belum berjejaring itu belum dilaporkan kasus TB-nya. Oke, Pak Romi. Ya, Nah, kok jelas nih ya masalah TB kita di Kalimantan Timur. Dari kebijakannya kita ya, udah punya, kemudian dari tata laksananya udah semakin bagus ya, diagnosanya udah semakin bagus, tambah cepat gitu kan 2 jam iya. sudah cukup. Kemudian terkait dengan edukasi ke masyarakat, kita harapkan juga akan semakin meningkat, terutama perubahan perilaku lah. Bagaimana masyarakat mau memeriksakan dirinya, mau sakit atau ya punya gejala lah, minimal kita harus datang ke Mudah-mudahan fasilitas kita edukasi berdoa ya. dalam waktu dekat Pak Fahmi kita punya vaksin TB. Vaksin TB Ya, ya. vaksin TB ini Oke. sedang diuji coba dan harapannya dikeluarkan di tahun 2028 nanti. 2022. Oke, mudah-mudahan dengan vaksin TB bisa untuk lebih banyak mencegah lagi ya. Iya, artinya kita bisa cepat memutus dan menyelesaikan kasus TB itu eliminasi di 2030. Oke, terkait dengan PMO juga udah kita harapkan PMO semakin meningkat, kemudian pencatatan pelaporan kita sudah sistem aplikasi juga dengan ECTB. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan harapan kita di Kalimantan Timur nih pemirsa sudah bisa eliminasi di tahun 2030 30, iya. sesuai dengan target nasional ya. Iya. Oke, mungkin itu beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber Bapak Romi ini bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama Ah, bahwa penting mudah-mudahan. sekali Hmm, untuk segera memeriksakan diri dan berobat secara teratur ya untuk mencegah penularan tuberkulosis ya minimal di lingkungan keluarga kita. iya. Terima kasih Pak Romi, Ya, sama-sama Pak Fahmi. sangat berguna sekali informasi ini.
Baik, pemirsa sekalian, mungkin cukup untuk sesi kali ini terkait dengan TBC ya, dalam rangka memperingati Hari TB Nasional, TBC Dunia tahun 2025. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita di Indonesia, di Kalimantan Timur bisa terwujud dengan baik. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sehat. Waalaikumsalam. Jaya, 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 jaya. jaya. Iya, terima kasih. Makasih Pak Fahmi.